Saya baru baca nih. Tadi saya datang, temannya tadi datang. Iya, Pak Dedi. Tapi namanya? Dedi temannya SMA itu. SMA ya? SMP. Tapi udah pulang, sebentar aja. Biasa. Kasraku besok Bu ya, jam 2. Kasraku. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada yang akan membacakan doa pembuka majelis, kami persilahkan kepada Pak Erwin. Pak Erwin, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang telah menciptakan alam semesta dan isinya, yaitu tadi surat An-Nas yang dibawakan oleh Bapak Erwin. Kemudian kita masuk kepada materi yang berjudul Ma'rifatullah, pengenalan Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali sekali lagi kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga setiap perjumpaan kita Allah tambahkan limpahan kasih sayang kepada kita. Allah tambahkan limpahan kebaikannya kepada kita, juga kepada orang-orang yang tidak berkumpul dengan
Semoga Allah jaga kesehatan beliau dan beliau diberi kesibukan, karena kesibukan itu akan menjadi, insya Allah akan menjadikan beliau tetap segar, insya Allah. Wafillah. Baik, kita teruskan pembahasan kita tentang surat An-Nas, surat yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk kita menghafalkannya semua. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengenal surat ini, dan Allah titipkan surat ini di akhir Al-Quran agar menjadi pakaian dalam kehidupan kita. Substansi surat ini kita diperintahkan berlindung kepada Allah. Dia adalah Rabb, Dia adalah Malik, Dia adalah Ilah. Maka agar kita bisa sukses berlindung dan agar kita juga sukses dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami benar makna Rabb, makna Malik, makna Ilah. Karena ketidakfahamannya kita tentang makna-makna ini akan sangat berpengaruh dengan nuansa kejiwaan kita, akan sangat berpengaruh dengan pola hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Banyak sekali di antara kita berlindung kepada Allah dari godaan si Khannas itu. Dia adalah setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Hampir setiap hari kita membaca surat ini, tapi ternyata mereka tidak sukses melindungi dirinya kepada Allah. Mereka masih menjadi korban dari si Khannas itu. Ya. Kita sudah membahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Akibat kita tidak memahami apa yang kita baca, akibat kita tidak memiliki nuansa kejiwaan yang pas dengan surat itu dan dengan maksud Allah menurunkan surat itu, maka kita saksikan kebanyakan dari kita menjadi korban dari si Khannas itu. Kita menjadi orang-orang yang kesurupan. Kesurupan itu termasuk setan. Tapi orang selama ini memahami kesurupan itu orang yang kejang-kejang gitu, seolah-olah ada sesuatu yang masuk gitu. Itulah pemahaman kebanyakan orang sekarang. Betul, itu kesurupan. Tapi ada kesurupan yang lebih berbahaya dari itu. Ketika seseorang tidak mampu melawan bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikannya saya sudah contohkan ini kepada orang-orang yang memiliki jabatan. Bisikannya kira-kira seperti ini: kapan lagi mumpung kesempatan datang, gak ada yang tahu, udah sikat. Gini hari yang haram aja udah susah, pada yang halal sikat. Maka dari pejabat yang tertinggi sampai pejabat yang terendah melakukan yang namanya korupsi itu, karena dia tidak mampu melawan bisikan-bisikan si Khanasnya itu. Itu contohnya. Kapan lagi ketemu perempuan cakep begini? Ya. Ini nggak ada lagi keluaran yang kayak begini. Kapan lagi ada kesempatan? Maka di mana-mana terjadi perselingkuhan, perzinahan, karena tidak mampu melawan bisikan-bisikan. Sampai kepada tingkat bunuh. Hanya karena sebatang rokok aja orang bisa membunuh. Coba bayangkan. Ini betapa rentangnya. Padahal ruh
kita ciptaan Allah yang maha suci, ruh kita ini suci, baik, kita ini baik semuanya. Tapi karena sudah di-drive oleh si khannas itu sampai kepada tingkat membunuh. Jadi sudah jelas, kita semua hafal ayat ini, kita semua memahami artinya, ya. Tapi kita tidak sukses dilindungi oleh Allah karena kita tidak melindungkan diri kita kepada Allah, karena kita tidak paham Rob itu seperti apa sih. Alhamdulillah kita sudah bahas ya. Malik itu seperti apa sih. Sekarang pada tingkatan terakhir yang namanya ilah. Ilah kita dituntut sebuah statement oleh Allah. Bahkan statement ini kita diperintahkan untuk berulang-ulang. Kita diwajibkan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sholat wajib kita minimal 9 kali sehari kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kembali lagi kepada kasus yang sebelum-sebelumnya, banyak sekali orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi nuansa kejiwaannya nggak seperti itu. Nah, saya ulangi, seperti beo yang nyanyi Indonesia Raya, seperti beo yang mengucapkan assalamualaikum. Kakak saya disentuh tuh, beonya tuh hebat tuh, assalamualaikum. Tapi kita yakin beo itu tidak punya konsep tentang salam, tidak punya konsep tentang keselamatan. Ya, tidak mengerti kalau yang diucapkan itu sebuah doa. Dan demikian juga kita banyak mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita tidak memahami makna ilah apa. Bahkan begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, langsung setelah itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Padahal makna ilah yang paling dominan adalah mahabbah, cinta. Jadi makna ilah itu banyak, ya. Dia yang kita takuti, dia yang kita rindukan, dia yang kita berlindung dengannya, dia yang menjadikan kita tentram. Banyak dia yang kita takuti. Tapi yang paling dominan ilah itu adalah mahabbah, cinta. Dia adalah yang paling kita cintai. Kenapa tidak? Ada perempuan yang gak ada hubungan sama sekali sama kita, gak ngasih apa-apa kepada kita, tapi kita cintanya kayak apa sama dia? Ya, pacar, istri, dia gak ngasih apa-apa. Tapi Allah, dia yang menghidupkan kita, dia yang memberikan kita rezeki, ya. Bertambah-tambah, nikmat-nikmat yang Allah berikan bertambah-tambah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin mampu menghitung. Dan ketika kita mampu bersyukur mendapatkan nikmat Allah itu, Allah lipatkan nikmat itu, lipat gandakan. Dan syukurun dan aku. Kita diberikan anak yang demikian membahagiakan kita diberikan istri, suami, diberikan harta, diberikan kesehatan, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat pantas sekali kalau kita
menjadikan Allah adalah yang paling kita cintai. Coba kenang, demikian banyak hutang budi kita, hutang kebaikan kita kepada Allah. Itulah bukti cinta Allah kepada kita. Nah, masalah cinta ini ada sebuah sunatul ketentuan Allah. Cinta itu harus dibalas, harus berbalas. Kalau ada cinta yang tidak berbalas, akan menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa. Itu sunatullah. Kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita, dia akan memberikan segala-galanya. Kalau benar-benar cinta, apapun yang diminta oleh wanita itu akan diberikan. Bahkan tanpa diminta pun dia akan memberikan. Si wanita itu cintanya diberikan kepada orang lain. Kira-kira rasanya gimana? Terlalu banyak lagu-lagu ya mengisahkan seperti itu. Korban. Ada nggak korbannya di sini? Ya, kayak baretan tapi ini baretan kayak. Bertepuk sebelah tangan itu, aduh sakitnya setengah mati. Tadi suruh berdiri yang merasa Sakit betul. Ya, dibikin banyak puisi, lagu, sampai tentunya pun dipanjang ke depannya. Mas Hayo. sampai ketika bunuh diri ada saking menderitanya. Nah, wafillah demikian juga Allah. Dan Allah untuk perkara yang satu ini luar biasa pencemburunya. Allah itu pencemburunya luar biasa. Udah segala macam Allah berikan kepada kita, kita melengosnya dengan yang lain, dengan ilah-ilah lain. Ini yang kejadian kebanyakan manusia di sini. Sehingga boro-boro Allah memberikan lindungannya, boro-boro Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya. Bahkan Allah ancam kehidupan orang. Yang namanya sakinah, yang namanya sa'adah ini milik Allah. Allah cabut dari orang-orang seperti itu. Ketentraman, kebahagiaan milik Allah. Allah cabut dari orang-orang seperti itu. Yang pertama, kita harus menjadikan Allah yang dicinta, yang paling dicinta. Coba dibuka surat 2 ayat 165. Silakan baca. Rebutan aja kalau mau baca Quran. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Wafilarhukumullah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Di antara manusia itu banyak yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Banyak menjadikan ilah-ilah selain Allah. Apa? Jabatan, harta, ya, istri, suami, anak. Untuk ilah-ilah, ya, yang menjadikan kita tentram, itulah ilah. Kalau kita berangkat ke Bandung, dompet kita tebal, ya, kita menjadi tentram. Tapi kalau cuma selembar 50 ribuan doang gitu, ganti hidup. Nah, duit ini udah jadi ilah juga buat kita.
Apa aja yang menjadikan kita tentram? Hilang. Apa saja yang menjadikan kita tenang? Hilang. Apa saja yang menjadikan kita bahagia? Hilang. Boleh kita menjadikan itu ilah. Itu sangat manusiawi sekali. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dijadikan kecintaan bagi manusia itu pada wanita, kepada anak-anak, kepada harta, kepada kendaraan, kepada properti, sawah ladang. Itu biasa. Tapi yang jangan itu menjadikan andada tandingan. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagai mereka mencintai Allah. Ini yang jangan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Jadi cinta-cinta yang lain nomor 2 ada di sana. Tapi nomor 1 cintanya kepada Allah. Dan biasanya dia akan mencintai segala sesuatu karena kecintaannya kepada Allah. Konsekuensinya dia akan membenci kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu namanya cinta. Kalau kita cinta ke sini, cinta juga ke sini, itu bukan cinta. Kita cinta ke sini, kita harus membenci ke sini. Itu baru cinta. Kita harus membenci musuhnya dia. Yang dibenci sama dia kita juga harus benci. Ini ilah. Jadi ada penolakan. Ya, ini bab nanti masih kita wala baru loyalitas dan keberlepasan diri. Karena makna la ilaha illallah di situ disebut penolakan kepada segala sesuatu hanya kepada Allah saja. Maka doa kita Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuballighuni ila hubbika. Ya Allah, anugerahkanlah cintamu kepada Allah dan cinta orang-orang yang mencintai. Ya, cinta orang-orang yang engkau cintai dan mencintai. Secantik apapun siapa gitu ya, nggak level dengan kita ini. Ketika dia tidak mencintai Allah dan tidak dicintai Allah, kita ingin dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai Allah. Bahkan sampai kepada cintanya amal-amal yang akan membawa hamba kepada cintamu. Apa amal-amal yang kita bisa membawa kita mendapatkan cinta Allah? Yang mulai sampai mencintai kita. Hebat ini doa Rasulullah itu. Ya, baca Quran sampai mencintai kita. Quran itu sampai mencintai kita. Ini puitis, bukan arti sebenarnya ya. Artinya apa? Kita gandrungan dimudahkan itu untuk hal-hal yang membawa kita mendapatkan cinta Allah. Nah, itulah orang yang beriman. Yang kedua, surat 8 ayat 2. Al-Anfal. Artinya sebelumnya orang yang bilang kepada apabila tidak suka kata Allah berkatalah artinya konsultan marum matahari ayat berkatalah ini ayat dulu orang yang berkatakan ayat Allah maka zadaku di mana katalah itulah ciri orang beriman. Ya. Iza dzukirallah, apabila diingatkan tentang Allah, wajibat qulubuhum, bergetar dan hidup. Dar. Tadi gua ketemu si Mince.
di mall. Aduh, kenapa gua nggak kesana tadi? Ya. Ya, saya cari mince. Kenapa di sini nggak ada yang namanya mince? Ada mance. Siang mance, ada malam mince. Yang mana nih? Manja lagi enak. Ada ketawa Pak, manja lagi enak. Masya Allah. Ya pasti kita menyesal gitu. Nyesel betul. Aduh, kenapa saya nggak ke situ? Coba ke situ ketemu. Baru lewat depan rumahnya aja lihat gentengnya aja udah. Baru lihat gentengnya tuh, coba bayangkan. Nah ini kalau benar-benar cinta, ya, kalau benar-benar cinta tuh seperti itu. Maka orang beriman ketika diingatkan tentang Allah, lemes sudah. Lagi mimpin rapat nih, mau mengakuisisi kebun misalkan nih, untungnya nih bakalan berapa triliun nih, ya kan? Kalau kita bisa dapat nih berapa triliun untungnya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih kira-kira? Itu si Panas ngomongnya gitu. Panas ngomongnya begitu. Ya, apalagi ini tamu asing gitu ya yang kita pandang penting betul. Saya masih panjang waktu itu. Tapi orang yang benar-benar mencintai Allah, ketika diingatkan, inilah saatnya kita berjumpa dengan Dia yang paling kita cintai itu. Lemas. Udah gak ada selera. Udah gak ada selera. Dan ingat, hati manusia itu dalam genggaman Allah. Tadi kita khawatir ya, jangan-jangan ntar dia tersinggung, jangan-jangan dia marah, jangan-jangan dia ini. Bahkan bisa kebalikan. Luar biasa ini orang taat kepada Allah sampai seperti itu. Dia bahkan bisa salut kepada kita. Bahkan dia bisa lebih respect kepada kita. Sorry, kita break dulu. Kita salat dulu. Cuma si Yohanes nakut-nakutinnya seperti itu. Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Saya punya murid, namanya si Pedro, orang Amerika, namanya Ahmad Khairul Umam. Masuk Islam namanya Ahmad Khairul Umam. Dia masih aja bergaul dengan bos-bos Amerikanya karena dia jago ahli nyari minyak. Nah, bos-bosnya itu yang punya perusahaan-perusahaan minyak yang di sini. Masih harus nemenin dia mabuk-mabuk, main motor Harley gitu. Ya. Nah, istrinya selalu laporan ke saya, ngadu. Si Pedro masih di sini. Karena di rumah tangannya ribut. Saya bilang, Pedro, kamu mau tahu setan di rumah kamu siapa? Karena dia selalu nuduh istrinya, kamu jangan jadi setan buat saya. Gimana saya mau? Ini kan saya lagi servis bos-bos saya gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau dia pulang ngabuk, berantem dong. Saya bilang, setan di rumah lu tuh lu, saya bilang. Saya suruh buka innamal khamru wal maisir wal azlam an awal ansab rizqun min amal syaitan. Najis dari amal-amal setan, mabuk-mabuk ini. Ya kan? Udkhulu fi silmi kafar, masuk Islam secara keseluruhan, jangan nama lu doang. Ahmad Khairul Umam, kelakuan lu setan gitu.
Akhirnya dia sadar, ya. Bahkan akhirnya apa? Bos-bosnya itu yang jaga. Jangan, Pedro udah nggak minum sekarang. Pedro, semua kita tambah salut. Sebenarnya yang penting kita sebagai seorang Islam tuh janji tepat waktu, kerja yang benar, deadline gitu penuhi. Mereka kan justru mereka jaga. Justru akhirnya bos-bos si Amerikanya itu yang menjaga dia. Jangan-jangan dia Pedro udah minum. Dia laporan sendiri. Iya ya gitu. Ternyata nggak harus mabuk juga saya bisa dengan mereka. Saya jadi orang Islam tuh nggak bakal norak, jadi orang Islam tuh nggak bakal ketinggalan zaman, akan diterima di semua lingkungan. Cuman ya setan aja nggak takut. Tapi ketika ilah kita benar-benar Allah, hati manusia dalam genggaman Allah, Allah akan tundukkan kepada kita semuanya. Allah akan lembutkan kepada kita semua. Nah, cuman si Kornas tadi sudah membulak-balikan, tapi kita lakukan yang kebalikan sehingga mendatangkan murka Allah. Ya. Selanjutnya ayat 9, surat 9 ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini Allah cemburu di sini. Ya. Kul, katakan ya Muhammad, kalau ada ayat dimulai dengan perintah untuk mengatakan, menyampaikan kepada Rasulullah, ini ayat ini penting luar biasa. Ya. In kana aba'ukum, kalau bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, atau anak-anak kamu, ya, ikhwanukum, kalau saudara-saudaraku kamu, azwajukum, kalau suami-suami kamu, pasangan-pasangan hidup kamu, istri suami, wa asyiratukum, kalau keluarga-keluarga besar kamu, wa amwalun iktaraftumuha, kalau harta-harta yang kamu kumpulkan itu, wa tijaratun tahshawna kasadaha, kalau bisnis-bisnis yang kamu takut ruginya itu, wa masakinu tardawna, kalau harta-harta apa, tempat-tempat tinggal, properti yang kamu sukai itu, ahabba ilaikum minallah, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fattarabasu hatta ya'tiallahu bi amri, tunggu saja keputusanku akan berlaku kepada mereka. Wah, ini Allah ngancam. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Wafillah, kalau kita salah memanage cinta kita, ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah tadi, kita hidup dalam ancaman Allah. Kita baru diancam preman aja udah susah. Lebih baik muter deh jalan di sana ya. Ini preman ngancem nih di sana, di gang sana, muter deh jauh nggak apa-apa. Yang penting selamat. Hidup kita nggak tentram, ya kan? Ketemu di sana, kabur gitu. Ini Allah yang ngancem. Masya Allah. Yang memegang ulat leher kita, nyawa kita, rizki kita, semua kita. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Mati kita kalau nggak ada petunjuk. Gelap hidup kita, susah kita. Sana kecembur, sana mentok tembok, sana serba salah. Inilah manajemen cinta. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul,
Yang ketiga, berjihad di jalannya, bermujahadah maksudnya. Bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah dan Rasul. Ini tiga ini yang harus kita ya. Barulah boleh yang lain-lain, harta, suami, bisnis, itu boleh di bawahnya, tapi jangan kita balik. Kalau kita balik luar biasa, sengsara kehidupan kita. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah bahagia hidup kita? Apakah kita sudah tentram, sudah merasa tercukupi, merasa puas, qanaah, nikmat? Jangan-jangan masih salah menempatkan cintanya. Gitu. Allah jelas nomor satu. Kenapa Rasul harus nomor dua? Suatu ketika Rasulullah lagi jalan-jalan berdua sama Umar. Dipegang ini. Ini namanya Indra. Indra. Kalau saya jalan sama Indra di kanan lagi juga kayak gitu. Aku cemburu. Tapi itulah nuansa keimanan yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Jadi yang namanya cinta itu harus kita ekspresikan. Seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, aku cinta sama dia. Ada seorang sahabat lain bilang, kamu udah sampaikan belum kalau kamu mencintai dia? Kamu harus. Bagaimana dia tahu kalau kamu mencintai dia? Ini dalam nuansa keimanan, ya, bukan nuansa udah moralnya rusak seperti sekarang. Kalau sekarang otaknya udah rusak semua kan. Kalau lihat saya begini sama Indra, ya jangan-jangan gitu kan. Tapi ini dicontohkan oleh Rasul. Padahal Umar itu badannya gede, kasarnya jelas dan bingung. Wah, dia pengen Rasul jalan betul. Terus apa yang bikin Umar kaget? Ya Umar, anak uhibbuka. Wahai Umar, aku mencintaimu. Masya Allah, Umar kaget banget. Orang yang paling dia cintai menyatakan cinta kepadanya. Umar spontan jawab, ya Rasulullah, aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu seperti mencintai diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Salah ucapanmu ya Umar. Tidak beriman seseorang sebelum diriku lebih dicintai daripada dirinya dan daripada manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah ingin dicintai, mengharuskan kita mencintai dirinya lebih daripada mencintai diri kita sendiri, siapapun. Kenapa? Apa Rasulullah GR? Ingin menjadi orang yang paling dicintai? Tidak. Karena Rasulullah membawa risalah yang harus ditegakkan. Kalau cinta kita dengan cinta kepada Rasul sama saja, bisa-bisa risalah ini suatu saat nggak tegak. Paham nggak? Tidak beriman seseorang sebelum hawa nafsunya tunduk kepada yang aku bawa, kata Rasulnya. Tapi kalau kita bersangatan cintanya kepada Rasul, apapun yang Rasul minta, kita akan segera lakukan. Jadi syariat ini akan tetap kita tegakkan, betapapun beratnya. Maka Rasul harus kita jadikan nomor dua kita cintai. Konsekuensinya mencintai Allah dan Rasul, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus buktikan itu dengan bermujahadah. Maka bermujahadah harus kita taruh tempat yang ketiga. Gitu. Melaksanakan amanah-amanah pekerjaan, kita harus bermujahadah. Kalau kita mengaku mencintai Allah dan Rasul,
Di situ ada amanah, di situ ada tepat waktu, di situ ada komitmen, di situ ada ingin memberikan yang terbaik, dedikasi yang terhebat. Di sana semua ya representasi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka masuk yang terakhir, amal-amal kita bukan amal-amal selemperan. Amal-amal kita bukan amal-amal yang asal jadi, tapi amal-amal kita merupakan karya-karya monumental semua. Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Masuk kepada kelaziman cinta, yang namanya cinta isinya pengorbanan. Bohong kita mengaku cinta kalau nggak mau berkorban. Ya, saya udah ceritakan dulu, pacar saya telepon kalau datang ke sini bawa coklat Toblerone ya sayang. Coklat Toblerone mahal banget waktu itu rasanya. Masih impor itu zaman saya pacaran itu. Waduh, saya pegawai PLN, pegawai harian masih. Aduh, habis nih gaji gua. Tapi yang namanya karena ingin membahagiakan yang kita cintai, pengorbanan coklat Toblerone nggak seberapa. Jadi cinta itu isinya pengorbanan. Coba kita nggak mau berkorban, kita bawa coklat juga tapi cap ayam jago itu, yang dari jigong begini. Kira-kira gimana? Bohong lo cinta sama gua lo, ya kan? Jadi yang namanya cinta itu isinya pengorbanan. Cinta itu ada kesetiaan, kesetiaan itu pengorbanan. Aku seksi banget nih perempuan, cakep banget, seksi banget. Tapi yang namanya kita setia, pengorbanan kan. Kita kalahkan keinginan setan yang seperti ini. Ya. Kesetiaan itu karena adanya cinta. Kalau nggak ada cinta, malah udah. Jadi wafilah terakhir ya surat 2 ayat 27 sampai kepada tingkat pengorbanan. Pada baca. Dan di antara sebagian manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Sungguhlah Allah dan di antara manusia wa minan nasi may yasriqu mardatillah ya wallahu raufun billah. Dan di antara manusia ada yang sampai mengorbankan dirinya karena mencintai, mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah. Dan Allah sangat pemurah penyantun kepada hamba-hamba sampai kepada tingkat pengorbanan. Saya nonton film ya, ada seorang bapak laki-laki punya anak remaja 2. Mereka naik tebing, mereka rock climber gitu kan. Vertikal ini ya. Begitu jatuh terpeleset bertiga bergantung di satu tali. Dengan ilmunya, dengan ma'rifatnya dia, 3 orang bergantung ini nggak bakal kuat nih tali. Dia berkorban untuk yang dia cintai 2 anak ini. Dengan apa? Dia ambil pisaunya, dia potong tali. Subhanallah. Itulah bukti cinta. Judulnya vertikal ini. Soal film lebih tahu, Marifah. lebih marifat. Tapi esensinya yang saya ambil tuh subhanallah, itulah cinta. Ya, saking cintanya kepada jabang bayi ini yang lagi dikandung nih sama istri kita ya. 9 bulan, aduh luar biasa. Istri saya 9 kali tuh hamilnya. Itu kalau udah 9 bulan itu mengkilat perutnya, mengkilat gitu, lulus aja, masya Allah. Napasnya sesak, tapi baring kanan salah, baring kiri salah, ya kelentang, sesak nafas.
tengkurap kagak mungkin. Tapi sabar. Coba kalau si ibu itu melahirkan terus dokter bilang, Bu, air ketuban sudah pecah, darah sudah banyak keluar, tapi terlilit plasenta ibu harus dioperasi. Cuman kondisi badan ibu udah lemah ini, gimana? Apa kata si ibu kira-kira? Selamatkan bayinya. Selamatkan bagi saya dokter, yang penting anak saya selamat. Tuh, kalau kita benar-benar mencintai. Jadi cinta itu isinya pengorbanan. Bohong kalau cinta maunya nerima. Justru ultimate-nya cinta, bukti cinta yang paling hebat tuh ketika dia mampu memberikan yang terhebat bagi yang dicintai. Ini loh yang menjadikan umat Islam unggul. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk Allah. Dia seorang akuntan, lakukan tugas yang terbaik untuk Allah. Dia seorang kepala kebun, lakukan tugas yang terbaik untuk Allah. Karena ini yang merupakan penyembahan kita. Ya. Dan kita akan diuji itu nanti. Si Khonas akan terus memberikan bisikan-bisikan untuk berkhianat kita, untuk nyeleweng kita, untuk terus. Tapi ujian itu kembali kepada kita yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Kita tidak akan diuji sampai mengorbankan nyawa, enggak. Ya, enggak. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, memang udah makomnya tuh. Mereka sampai dituntut untuk mengorbankan nyawa. Dan mereka sangat siap. Bahkan ibunya aja nanya tuh kepada Kiadan, kapan bagian anak saya? Ibunya tuh bangga betul, seorang ibu bisa kalau anaknya mati syahid tuh. Kalau ibu kita kira-kira gimana? Masih jauh. Ya, kitanya juga masih jauh. Kita hanya diuji gimana melawan hawa ngantuk, hawa malas untuk berangkat sholat subuh ke masjid. Itu aja masih bermasalah gitu. Ya kan? Malasnya luar biasa, ogahnya luar biasa. Si Khonas bilang kan, bentar lagi. Akhirnya apa? Ditiupkan mimpinya mimpi sholat. Mimpi sholat berjamaah di masjid, coba. Bangun-bangun jam 7, perasaan udah sholat gitu. Subhanallah. Ya, itulah kira-kira makna ilah. Kita harus membuktikan kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita buktikan dengan pengorbanan yang Allah tuntut sesuai dengan kadar keimanan kita dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Nah, ilah kalau kita sudah memahami tiga ini, kita berlindung kepada Allah dengan nuansa kejiwaan yang seperti ini, ya, kita akan mampu melawan si Khonas tadi. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang kesurupan. Udah saya bahas belum tentang kesurupan? Hah? Udah kan? Ya. Jadi kesurupan itu bukan hanya yang jadi ada dua tipe manusia, ada tipenya ekstrovert, itu luar. Ketika kesurupan berupa action, malah, mabuk, berzina, membunuh, ya, merampok. Nah, ini di dalam Islam mengilajnya dengan syariat, membunuh lagi, karena bahaya betul orang-orang seperti itu. Nah, tapi ada yang introvert di dalam, biasanya tuh perempuan atau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Dia nggak berani gitu keluar. Dia makan dalam, pikirin. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jadi kalau dia lupa kepada zikir kepada Ar-Rahman, lupa kepada Allah, dia akan dikuasai setan si Khonas. Terus diperas, mulai stres nggak ingat Allah, jadi apa? Terus depresi.
depresi, udah mulai halusinasi, ya, udah mulai tuh teriak-teriak. Kalau udah sampai situ diperlihatkan apa yang dia takutkan. Saya udah bahas kan, kalau orang Betawi yang diperlihatkan pocong, tuyul gitu kan. Kalau orang Amerika Dracula, vampir gitu kan, keren, gagah gitu, pakai jas, tapi setannya gitu. Kalau setan kita dekil ya, pocong, sedih banget gitu. Ya. Kalau orang Padang, ini mama ya apa istilahnya. Nah, kalau orang Bali leak, gitu kan. Kalau orang Cina yang loncat-loncat begitu ya. Jadi nggak mungkin orang Cina tiba-tiba kesurupan yang dilihat suster ngesot, nggak ada gitu. Karena nggak ada di hard disk memorinya, nggak ada gitu. Jadi si Khonas itu cuma klik password aja, klik password takut, keluar tuh apa yang itu. Kelihatan itu. Dia teriak-teriak betul seolah-olah melihat. Kita di sebelahnya nggak lihat. Kira-kira mekanisme itu orang kesurupan. Nah, orang kesurupan harus disembuhkan dengan cara disadarkan dulu, karena dia lagi trans, dia di dunia lain. Seperti orang autis di dunia lain, dia nggak cirinya dia tidak memandang mata kita, dia nggak eye contact gitu, ya, nggak ada eye contact. Tapi kalau kontak mata ini lagi belaga kesurupan, biasanya ada atas pesanan si pemburu hantu, wah, dengan silat turun tangkap hantunya dilempar, set, masuk lagi. Nah ini kesurupan pesanan kalau gini, nggak usah diobatin nih kayak gini. Kalau perlu masukin bot gitu ya. Tapi kalau yang kesurupan itu kasihan, dia lagi dikuasai, itu harus kita obati. Kalau Abah Anom tuh diceburkan dulu ke mana, ke air yang dingin. Ya, karena teori dia setan itu zatnya api, panas, ceburkan dulu ke dingin, jadi kaget. Nah, setelah kaget baru ingetin sesuatu kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah maka hati akan tenteram. Semua itu. Kalau orang Betawi apa? Itu nyebut astagfirullah, ingat Allah. Atau bacain ayat kursi yang dihafal ya, Falak, Anas, ingat Allah dia sendiri. Kira-kira itu mekanisme orang kesurupan. Baik, Bismillah, mudah-mudahan kita memahami surat An-Nas ini dalam seluruh nuansa kejiwaannya, sehingga kita benar-benar bisa menunjukkan diri kita kepada Allah. Baik, barangkali silakan kalau ada yang mau dibahas. Demikian penyampaian materi dari Ustaz Abdul Rahman. Selanjutnya kita tanya jawab. Kita ambil pada momen kali ini hanya 2 orang penanya. Yang pertama dari Pak Asep, yang kedua siapa? Silakan. Baik, dari pertanyaan Pak Asep, silakan Pak. Masih untuk pertanyaan bulan lalu, jadi belum sempat pertanyaan khususnya mengenai ini yang Khonas itu kan ada istilah korin ya waktu itu ya, yang menyertai berarti pada saat kita menjadikan. Maksud saya, apakah memang yang bersama dengan kita pada kejadian ini itu setan Pak ya, atau memang saya sempat dengar juga ini istilah korin itu katanya ada juga memang makhluk gaib tapi bukan setan gitu, memang gaib seperti itu. Itu aja sih Pak. Kata-kata korin itu kan datangnya dari Quran, surat Al-Zukhruf itu. Wa may ya'zu an dzikrir rahman bahwa lahu qarinun. Nuqayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarinun. Qarin itu sesuatu yang nempel dengan kita, sahabat dekat terus dengan kita, yang heran dengan kita. Kalau dijelaskan oleh Rasulullah di hadis dalam sebuah hadis, setiap anak Adam lahir, iblis memerintahkan salah satu bala tentaranya untuk tempel si fulan itu. Jadi saya punya korin, dia nempel sama saya. Itulah si Khonas itu. Setan berarti dari bangsa setan, bahasa jin. Nah, tapi nanti dia berkolaborasi dengan setan yang lain, bangsa jin dan bangsa manusia. Ketika Asep ngajakin Indra
nggak usah ngaji lah, sekarang kita dukung aja. Asep udah jadi setan, itulah setan bangsa manusia. Itu masih agak gampang lihat, tapi bangsa jinnya itu yang susah karena kita nggak sadar, nggak lihat. Itulah bisikan-bisikan. Dan semua kita akan hancur siapapun kalau kita tidak berlindung kepada Allah melawan setan yang seperti itu. Siapapun kita nggak bakal kuat. Ya. Masalahnya kita nggak kenal Allah gitu. Nah, ini kita lagi berusaha bagaimana kita mengenal Allah tadi. Agar kita benar-benar begitu. Jadi Qarin itu dalam Quran maknanya itu. Dia selalu dengan kita. Jadi nggak ada tuh cerita pemburu hantu ditangkap sama dia, nggak ada. Jadi sampai mati dia dengan kita. Maka dia tahu persis seluruh hal ikhwal tentang kita, dia tahu persis. Apa yang kita takutin, apa yang kita senengin, apa yang jadi angan-angan kita, cita-cita kita. Pokoknya semua tahu. Maka paling tahu dia paling menguasai diri kita. Jadi kalau nggak berlindung, hancur kita. Hancur. Qarin itu ada yang baik, Pak? Qarin itu ada yang baik nggak? Nggak ada. Kalau Qarin yang seperti itu. Misalnya kan menyambung Qarin itu, terkadang di daerah-daerah itu kan misalnya dia ada firasat gitu, Pak, bahwa misalnya dia saudara jauh zaman dulu itu dia seperti mau meninggal lagi sakit, bayangan dia itu datang gitu, Pak, seakan berbicara sama saudara dekatnya gitu. Oh, bukan di daerah-daerah, di Jakarta juga banyak gitu. Ya namanya firasat itu bisa ditajamkan dengan seorang mukmin itu firasatnya tajam. Ya ada orang-orang yang diberikan firasat yang seperti itu. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin, kata Rasulullah, karena dia tajam. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, dia melihat Sa'ad bin Abi Waqqas lagi terjepit dalam sebuah peperangan, lalu dia teriak, ya, pindah ke bukit sana. Jadi lagi khutbah Jumat, tiba-tiba rubah tema, teriak, Sa'ad pindah ke begini. Itu diperlihatkan oleh Allah, tapi tidak selamanya dan bukan kehendak dia gitu. Ya. Yang hebatnya saat mendengar suara Umar, luar biasa. Jadi untung saya mendengar suara Umar, jadi saya berpindah ke bukit lain, selamat. Nah ini semacam kayak gitu, ya. Tapi itu bagian dari karomah. Kalau buat kita itu karomah namanya. Kalau buat para rasul namanya mukjizat. Ya. Tapi baik para rasul, baik bagi kita itu bukan karena keinginan kita, semata-mata karena pertolongan Allah, keinginan Allah. Ini bagian akidah loh, jangan gara-gara orang begitu ntar ditanya-tanya. Jadi nggak ada apa-apa, ya kan? Orang Nabi Ibrahim juga nggak tahu apa-apa, orang Allah yang perintahkan api itu jadi dingin kan. Jangan sampai waktu mujizatnya Nabi Ibrahim hebat, nggak bisa dibakar api. Enggak. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu perintah Allah kepada aku. Jadi gini, kita manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di wahana fujur itulah dia diam. Simpanas itu. Di wahana situ. Wa taqwaha. Nah, ini wahana kebaikan, ini malaikat di sana. Ya. Malaikat rahmat, malaikat semua malaikat yang kebaikan di sana. Dia membisikkan yang itu yang barangkali kalau mau dibilang Qarin yang baik itu. Ya. Jadi manusia selalu ada di dalam dua itu. Tinggal kepeningkatan kita kepada Allahnya bagaimana. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, zikrir rahman. Kenapa ayat ini bilang wa may ya'shu an zikrir rahman
barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, Allah. Kenapa Allah katakan dirinya Ar-Rahman di situ? Supaya kita ingat. Karena Allah itu tukang ngasih. Ar-Rahman itu tukang ngasih kan. Coba kalau Bu Mona tuh kasihin, saya lihat dia pakai HP iPhone 5 yang terbaru ya. Kalau dikasihin ke saya misalnya, Saya juga boleh ngasih Pak. ya. Begitu lihat saya ingat lagi, aduh mau ngasih saya. Itulah Rahman maksudnya gitu. Allah bukan hanya iPhone 5 loh yang ngasih, semuanya kan Allah kasih. Jadi sangat kebangetan kalau kita nggak mengingat Allah. Padahal ketika kita mampu mengingat Allah di setiap saat, kita selamat. Maka kita perlu latihan-latihan untuk mengingat Allah. Salah satu sarananya ya zikir itu, wirid ya. Ya, itu untuk mengingat Allah sebelumnya. Seluruh syariat yang ada itu suruh untuk menjamin kita mengingat Allah. Aqimus sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk baca Quran. Karena setiap lembar Quran pasti mengingatkan kita pada Allah. Maka Quran itu namanya az-zikra, ya, pengingat. Semua, ya. Puasa, sunnah mengingatkan kita kepada Allah. Jiwa kita kepada dengan Allah. Insyaallah. Baik, itu terkait korin pertanyaan pasien. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tolong jangan Pertanyaan di masalah korin ya. Tolong jangan difahami sebagaimana mainstream dunia tahayul. Justru Islam hadir itu untuk menghantam tahayul itu. Nanti korin itu wujudnya seperti makhluk yang menyerupai kita. Nggak ada seperti itu. Ada kembaran kita dan kalau ada kembar. Ada seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, MC titik pertanyaannya. Jadi terkait ini Pak Ustadz, mungkin yang lain juga. Tadi kita ada kontradiksi dari penyampaian. Menurut saya ada penyampaian. Tadi la ilaha illallah, artinya kan jangan ada ilah lain selain Allah kan gitu Pak. Sementara Bapak menyampaikan tadi ada ilah-ilah yang lain. Yang penting Allah harus lebih kita mahambah kita terhadap ilah-ilah itu. Jadi ada kontradiksi. Yang satu lah tidak boleh, yang satu boleh, tetapi Allah yang harus yang paling gitu. Gimana Pak Ustaz? Iya, nggak ada kontradiksi. Jadi makna ilah, saya lagi menerangkan tadi makna ilah. Makna ilah tuh lebih banyak. Ya, tapi yang paling dominan adalah mahabbah. Jadi makna ilah itu segala sesuatu yang menjadikan kita tentram itu ilah. Segala sesuatu yang menjadikan kita takut itu ilah. Segala sesuatu yang menjadikan kita bahagia itu ilah. Nah, banyak ilah-ilah lain di dunia ini. Seperti tadi contohnya duit atau uang itu bisa menjadikan kita tentram. Ya. Nah, uang itu berpotensi jadi ilah. Ngerti nggak? Jangan sampai uang itu jadi ilah. Karena ilah kita sesungguhnya Allah. Paham nggak? Potensi berarti belum ilah berarti. Iya, berpotensi jadi ilah. Tapi kalau dia udah jadi ilah juga kan? Syirik kan kalau kita Jadi syirik. ilah. Nah, betul. Kan tadi menjadikan tandingan dan mencintai, bahkan ini baru tahap mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Apalagi kalau lebih dicintai, waduh ini udah muslim kelas berat gitu ya. Udah paham ya, Insyaallah ya. Berarti Bagus sih pertanyaan. berarti kita nggak boleh mencintai yang lain melebihi dari mencintai Rasul dan Allah kan gitu Pak Ustadz. Betul. Nah terkait lagi tadi yang seorang ibu yang melahirkan anaknya, sebenarnya kan itu termasuk menganiaya diri kan, lebih memilih keselamatan anak daripada dia, berarti kan dia lebih sayang anak daripada dirinya, berarti kan menyamai anak dengan Rasul kan itu nggak boleh juga kan Ustaz? Enggak begitu Afi.
Tadi babnya lain, babnya kita bab pengorbanan. Pengorbanan karena cinta, kan? Cinta adalah pengorbanan. Jadi buktinya kita mencintai, kita harus memberikan pengorbanan. Nah, kepada Allah harus lebih daripada kayak tadi gitu kan? Ya, maksud saya apakah dalam kejadian melahirkan seperti itu seorang ibu itu boleh nggak seperti itu, sebaiknya seperti apa? Maksudnya ke arah sana gitu Pak Ustaz. Ya justru itu yang membahagiakan dia. Kan coba ibu habis melahirkan, habis meregang nyawa gitu, apa yang keluar? Air mata kebahagiaan ya. Tetes air mata bahagia, bukan air mata menderita. Kan ada memilih kan keselamatan ibu atau keselamatan anak. Itu Pak Ustaz. Terkadang beberapa kejadian lebih memilih keselamatan anak. Sang ibu menyampaikan lebih baik anaknya selamat daripada dia gitu. Kebanyakan begitu. Secara naluriah seorang ibu ya. Makanya hutang budi kita kepada ibu kita nggak mungkin kita bisa balas ya, karena pengorbanan ibu kita kepada kita itu luar biasa, dan itu naluri seorang ibu. Nggak mungkin ada ibu, wah udah suntik mati aja, jangan keluar daripada saya mati. Nggak ada yang begitu. Nggak, jangan dokter, jangan, saya masih mau hidup. Ada tuh. Ya, paham ya? Maksud saya bukan mendudukan itu jadi dia ini potensi jadi ilah, jangan sampai dia jadi ilah. Pertanyaan bagus. Baik, sekian kegiatan kajian bulanan KMM yang akan kita akhiri pada hari ini dengan pembacaan doa oleh Pak. Silakan Pak, sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari MC sekalian kalau ada salah kata mohon maaf, kita tutup dengan doa. Silakan Pak. Baik. Bismillah, mari kita akhiri taklim kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan-kesalahan di majelis ini, sehingga yang baik-baiknya saja yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyanikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kami, ya Allah. Qad istama'at ala mahabbatik, hati-hati ini berkumpul karena mencintaimu, ya Allah. Wal taqat ala ta'atik, hati-hati ini berhimpun karena ingin taat kepada Engkau, ya Allah. Wawafikillahu marabitaha, ya Allah, kokohkanlah ikatan hati-hati kami ini. Wa'adil mudaha, tekalkanlah ikatan ya Allah sampai kami berkumpul dalam surgamu yang nanti. Wamlaha binurikal ladzi la yahbu, ya Allah, sinarilah hati-hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah padam. Wasrah suduraha bifaidil imani bik, luaskanlah hati kami dengan luasnya keimanan kepada Engkau. Wajamili tawakkuli alaik, ya Allah, indahkanlah, hiasilah hati-hati kami dengan indahnya bertawakal kepada Engkau. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah kami dengan ma'rifat kepadamu. Wa amitha ala syahadati fi sabil, matikanlah kami dalam syahid di jalanmu, ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya pelindung kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan.